Oke, halo, selamat pagi, selamat sore, selamat siang semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan Publish or Perish atau sering disebut juga POP dan Mendeley. Sebelumnya, perkenalan lagi aja. Di sini saya Septian Duyana dengan NIM 340224040 dari manajemen reguler E. Sesuai judul, tutorial ini bertujuan untuk membantu kita dalam mencari jurnal ilmiah yang relevan serta menyusun sitasi dan daftar pustaka secara otomatis dan juga rapi. Khususnya untuk keperluan tugas kuliah, makalah, dan juga skripsi tentunya. Oke, saya harap setelah mengikuti tutorial ini diharapkan teman-teman nanti dapat menggunakan POP untuk mencari jurnal ilmiah, memilih jurnal yang relevan, dapat mengimpor data jurnal ke Mendeley, dan yang terakhir pastinya dapat membuat sitasi dan daftar pustaka otomatis di Microsoft Word. Nah, sebelumnya teman-teman apakah sudah tahu apa itu POP atau Publish or Perish? Oke, jadi POP atau Publish or Perish itu biasa digunakan untuk mencari dan menganalisis publikasi ilmiah. Nah, aplikasi ini terhubung dengan berbagai database seperti Google Scholar, terus Crossref, dan Scopus. Dalam tutorial ini, kita akan menggunakan Google Scholar karena gratis dan juga tentunya mudah diakses. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita untuk mengefektifkan waktu juga ya teman-teman. Mari kita langsung saja ke video tutorialnya. Oke, langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu buka terlebih dahulu aplikasi Publish or Perish atau POP. Jika kalian belum punya aplikasi Publish or Perish, kalian bisa mendownloadnya langsung di Google. Nah, di bagian sebelah kiri, pilih Google Scholar. Selanjutnya, pilih metode pencarian keywords, lalu masukkan kata kunci sesuai topik penelitian. Sebagai contoh, di sini saya akan masukkan kata kunci exchange rate and international trade. Kemudian, atur rentan waktu, misalnya tahun publikasinya. Nah, misalnya dari tahun 2019 sampai 2024. Setelah itu, klik tombol search. Nah, setelah hasil pencarian muncul, kita tidak boleh langsung mengambil semua jurnal. Tetapi, perhatikan beberapa indikator penting seperti yang pertama pada tahun terbit jurnal, terus jumlah sitasi, dan judul dan relevansi dengan topik penelitian. Nah, usahakan pilih jurnal yang paling sesuai dan memiliki kualitas yang baik. Setelah memilih jurnal yang diinginkan, blok jurnal tersebut. Kemudian, klik kanan dan pilih Save Result. Selanjutnya, simpan file dengan format RIS. Kenapa? Save format harus dalam berbentuk RIS. Nah, karena format ini paling kompatibel dengan Mendeley. File RIS inilah yang nantinya akan kita impor ke Mendeley. Oke, untuk yang belum tahu Mendeley adalah aplikasi manajemen referensi yang berfungsi untuk menyimpan jurnal, mengelola referensi, serta membuat sitasi dan daftar pustaka secara otomatis. Dengan Mendeley, kita tidak perlu lagi membuat daftar pustaka secara manual. Oke, langsung saja ke langkah selanjutnya, yaitu buka aplikasi Mendeley Reference Manager atau Mendeley Desktop. Langsung saja klik menu Add New, kemudian pilih Import Reference, dan masukkan file RIS yang sebelumnya kita simpan dari Publish or Perish. Setelah itu, data jurnal akan otomatis masuk ke dalam library Mendeley. Setelah jurnal masuk ke Mendeley, kita perlu memastikan bahwa data referensi sudah lengkap dan benar. Jika masih ada data yang kurang, seperti nama penulis atau tahun terbit, kita bisa mengeditnya secara manual agar tidak terjadi kesalahan pada daftar pustaka. Selanjutnya, kita masuk ke Microsoft Word. Pada menu Reference, pilih Mendeley Site. Letakkan kursor pada kalimat yang ingin diberi sitasi. Lalu, klik Insert Citation.
dan pilih jurnal yang sesuai. Citasi akan muncul secara otomatis di dalam teks. Nah, untuk membuat daftar pustaka, letakkan kursor di bagian akhir dokumen. Klik Insert Bibliography, kemudian pilih gaya citasi, misalnya APA Style. Secara otomatis, daftar pustaka akan muncul sesuai dengan citasi yang telah kita gunakan di dalam teks. Oke, kesimpulannya dengan menggunakan Publish or Perish dan juga Mendeley, proses pencarian jurnal dan penyusunan daftar pustaka menjadi lebih cepat, rapi, dan juga minim kesalahan. Demikian tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga dari tutorial ini bisa bermanfaat walaupun sedikit dan bisa menambahkan wawasan bagi kalian yang sedang menjalankan atau sedang menyelesaikan tugas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.